Shalom semuanya, selamat siang. Dan hari ini kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa berkumpul untuk beribadah, dan sebentar kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala rencana kita serahkan kepada Tuhan. Rencana kita serahkan kepada Tuhan, karena jalan Tuhan tidak pernah terselami oleh manusia. Maka dari itu kita harus mendekat kepada Tuhan supaya bisa tahu apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau saat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja saat ini, siang ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Amin Tuhan, kami percaya itu. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagi-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, jalan-Mu tak terselami bagi kami Tuhan. Maka dari itu kami butuh kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami butuh Engkau Yesus untuk selalu menemani kami. Oh, Allahku yang hidup, kami bersyukur Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah tahu apa jalan-Mu, apa rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Tetapi kami ingin tetap mengikuti alur-Mu Yesus, yang mungkin
tidak sebaik, tidak seindah yang kami inginkan. Tapi kami percaya rencana-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami Yesus, biarlah siang ini kami mau mendengarkan perkataan dari-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu bisa menyampaikan dengan kalimat yang sederhana, yang mudah dimengerti, sehingga saat ini yang mendengarkan, yang melihat dapat mengerti dengan mudah apa yang hamba katakan. Kuasai hamba, kuasai saat ini saudara-saudara yang mendengarkan, lingkupi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya, kami bersyukur buat siang hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, selamat siang dan kita bertemu kembali dalam Mesbah Keluarga Adi dan Eda. Kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan hidup hari ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, untuk melakukan pertobatan yang saat ini masih berada di dalam dosa. Mari saat ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita harus percaya bahwa segala rencana Tuhan, segala rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Mungkin tidak selalu baik, mungkin tidak selalu indah, mungkin juga kita tidak mempercayai hal tersebut adalah rencana Tuhan. Tapi biarlah kita mendekat kepada Tuhan. Kita selalu berdoa, kita selalu mengucap syukur, kita selalu membaca firman-Nya untuk tahu isi hati Allah. Dan hari ini kita mau belajar bahwa jalan Tuhan itu tidak pernah terselami di dalam kehidupan kita. Seperti yang kita nyanyikan, kita sembah tadi ya, bahwa jalan-Mu tidak terselami karena kita tidak pernah tahu pikiran Tuhan. Kita tidak pernah akan bisa mengetahui pikiran Tuhan bagaimana. Dan kita harus belajar bahwa kita harus belajar dan mengerti rencana Tuhan itu baik adanya dan pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Nah, jikalau kita mau bicara tentang rencana, tentang planning, ataupun tentang apa yang mau kita berbuat mungkin 10 tahun atau 15 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, pasti ada yang namanya planning, rencana, goals. Dan bagaimana kita dapat meraih goal tersebut, bagaimana kita bisa meraih visi misi itu. Nah, biasanya sih kita membuat sebuah planning, rencana ditarik jauh ke depan. Nah, jadi kita semisal nih, goal saya atau goals teman-teman semisal saja 5 tahun lagi memiliki rumah. Jadi mungkin sekitar 500 juta. Jadi kita bisa tarik ke belakang apa sih yang harus kita lakukan. Yang pasti menabung atau menyisihkan dari gaji kita. Semisal tidak cukup jika kita menabung 5 tahun kita tidak mendapat uang 500 juta, kita bisa mencari kerjaan tambahan supaya tabungan kita bisa mencapai uang 500 juta. Seperti itu ya. Jadi setiap rencana yang kita buat harus ditata dengan baik dan yang pasti harus konsisten melakukannya. Kita tidak mungkin bisa membeli rumah uang 500 juta tersebut kalau kita tidak konsisten menabung, kalau kita tidak konsisten dalam melakukan pekerjaan kita, ataupun kita kurang gigih untuk mendapatkan uang sebanyak 500 juta untuk membeli rumah tersebut. Nah, di dalam rencana itu pasti banyak sekali cobaan, banyak sekali godaan. Mungkin aku pengen beli handphone yang tercanggih pada saat ini. Nah, sudah berkurang tuh tabungannya. Mungkin aku pengen setiap minggu aku pengen jalan-jalan ke Bali, ke Jakarta, ataupun yang rumahnya Jakarta nggak main ke Jakarta ya. Pokoknya pengen keluar lah. Pengen healing, pengen healing, tapi healingnya banyak ngabisin uang. Jadi
targetnya untuk mendapat rumah 500 juta tidak tercapai deh. Nah, maka dari itu emang di setiap jalan kita, di setiap rencana kita pasti ada halangan, pasti ada rintangan. Nah, semuanya itu sih tergantung keputusan kita. Tapi yang pasti juga jalan Tuhan. Jikalau kita dekat dengan Tuhan. Nah, maka dari itu kita harus tahu ya bagaimana merencanakan semuanya itu supaya goals kita tercapai. Tetapi bukan hanya itu saja. Kita harus bisa mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jikalau bicara soal rencana, soal planning, soal mungkin keinginan manusia, itu juga terdapat loh. Ada contoh yang salah satu nabi. Nah, nabi ini kepengen menjauh dari rencana Tuhan, menjauh dari planning Tuhan. Nabi ini adalah Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus ini Tuhan pengen planningnya Tuhan supaya dia pergi ke kota Niniwe untuk memberitahu bahwa kota Niniwe ini akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus ini, dia tidak mau, dia malah pengen ke Tarsis. Jadi beda kota, beda planning. Padahal Tuhan sudah ngomong loh, ayo kamu ke Niniwe dan berserulah kepada mereka karena aku akan menghukum mereka karena kejahatan mereka. Tetapi yang dilakukan Yunus, planning yang akan dijalankan Yunus berbeda dengan planning yang akan dijalankan Tuhan. Dia pergi ke kota Tarsis. Dan apa sebabnya teman-teman sudah tahu. Akhirnya di dalam perjalanan Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang besar. Tidak tahu ikan itu apa, dikatakan apa, tapi dilahap atau dimakan oleh ikan yang besar. Dan seketika itu juga Nabi Yunus ini sadar ya, ini pasti kerjaan Tuhan. Karena aku melanggar perintah Tuhan. Karena aku keluar dari planning Tuhan yang sebetulnya udah dikatakan Tuhan seperti ini. Akhirnya Yunus berbicara kepada Tuhan. Dia minta ampun. Dia bertobat kepada Tuhan. Ada satu ayat yang saya bacakan saja. Katanya, Yunus 2 ayat 2. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengar suaraku. Amin. Nabi Yunus ini berdoa kepada Tuhan, minta pengampunan, minta pertobatan kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa saat dia bertobat, saat dia berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab. Karena Tuhan adalah Maha Kasih. Dan Yunus ini percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Maka dari itu dia tidak meminta pertolongan kepada orang lain. Dia tidak minta pertolongan mungkin kepada Allah-Allah lain. Tapi dia langsung berseru kepada Tuhan. Karena sebelumnya dia memang tahu bahwa Tuhan itu pemilik segalanya. Tuhan yang menyelamatkan semua orang, Tuhan yang menghukum, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang bisa membuat orang masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kita bisa lihat bahwa jikalau kita melenceng dari rencana Tuhan, dari planning Tuhan, akan terjadi suatu hal yang tidak baik. Akan terjadi suatu hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu jalan Tuhan bagaimana di dalam kehidupan kita. Nah, seperti Nabi Yunus ini, dia tidak terpikir bahwa kalau dia tidak menurut kata Tuhan, dia akan dimakan oleh ikan yang besar. Dia pasti tidak akan kepikiran itu. Dia kepikirannya mungkin, aku mau ke Tarsis, aku mau seneng-seneng, aku mungkin mau foya-foya, aku mau menjauh dari rencana Tuhan. Ngapain sih aku berseru kepada umat Niniwe yang jahat itu supaya mereka bertobat? Tetapi jalan Tuhan berbeda.
Tuhan ceritanya menyentil Yunus dengan cara Yunus dimakan oleh ikan besar dan akhirnya bertobat. Nah, ada juga yang rencana Tuhan yang sungguh hebat terjadi kepada Saulus yang kemudian menjadi nama Paulus. Mungkin teman-teman tahu bahwa Saulus ini adalah seorang yang jahat, yang kejam, yang bengis karena membunuh penganut Kristen di masa itu. Dia membunuh setiap orang Kristen yang berdoa, yang menyembah Tuhan, yang menyembah Kristus, yang berkhotbah. Saulus ini tidak suka kepada orang tersebut dan akan melenyapkan orang Kristen. Tetapi, nah ini sekali lagi, jalan Tuhan itu tak terselami. Kalau dipikir-pikir, orang jahat, apalagi di dalam konteks ini adalah orang yang membenci orang Kristen, orang yang membenci penganut Kristus, dijadikan oleh Tuhan sebagai pengikut Kristus yang setia. Saulus ini tidak kepikiran sebelum merubah namanya menjadi Paulus, tidak kepikiran sama sekali. Tetapi jalan Tuhan berbeda. Dia dibutakan matanya oleh Tuhan pada waktu perjalanan ke Damsyik, dan dia disapa oleh Tuhan. Saulus, Saulus, kenapa engkau tidak mengasihi aku? Kenapa engkau melukai aku? Kata Tuhan. Saulus tidak tahu siapa yang ngomong. Akhirnya Tuhan ngomong, pergilah ke Damsyik. Kamu akan disembuhkan oleh salah satu utusan Tuhan. Dan dari itu, akhirnya dia dapat melihat lagi. Dan setelah itu, dia bertobat dan akhirnya menjadi pengikut setia Tuhan Yesus. Dan bahkan dia menuliskan pasal-pasal atau surat-surat yang paling banyak di antara rasul-rasul yang lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa walaupun orang jahat sejahat apapun, orang sekeji apapun bisa dipakai Tuhan. Walaupun orang yang ibadahnya kuat, walaupun orang yang kelihatannya baik sekali, bisa melenceng dari rencana Tuhan. Dua hal yang berbeda, tetapi jika Tuhan sudah berkehendak, semuanya akan kembali kepada Tuhan. Jadi teman-temanku, apapun yang menjadi persoalan kalian, atau mungkin saat ini teman-teman ingin mencapai goals atau ingin mencapai sesuatu, tetapi ada aja masalah. Mungkin teman-teman mencari pasangan, ada aja putus nyambung, putus terus tidak dapat sampai sekarang. Mungkin saat ini saudara-saudara ingin menyatukan keluarga saudara-saudara, tetapi ada saja yang menghambat. Ada saja yang membuat hal itu tidak terlaksana, tetap aja bertengkar di dalam keluarga. Kita tidak tahu jalan Tuhan itu seperti apa. Maka dari itu, apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita harus berseru kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan Yunus. Kita harus berseru kepada Tuhan. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Tuhan tahu kok. Tuhan pasti dengar seruan teman-teman, seruan saudara-saudara. Walaupun yang saat ini tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi sering melenceng. Mari saat ini
Jangan sampai saudara-saudara disentil oleh Tuhan seperti Yunus. Tidak mau dong seperti Yunus. Maka dari itu, biarlah saat ini teman-teman yang mempunyai masalah, mempunyai beban, kita percaya kok jalan Tuhan pasti yang terbaik. Ada waktunya. Teman-teman harus tetap setia, teman-teman harus tetap konsisten mengikuti Yesus. Apapun yang dikatakan Yesus, apapun yang dikatakan firman Tuhan, jalani proses itu, semua proses sakit. Tetapi jika Tuhan menyertai, teman-teman pasti bisa. Pasti bisa. Dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang menyelamatkan Yunus, yang mengubah Saulus menjadi Paulus, yang mengubah Saulus orang keji menjadi pengikut Kristus yang setia, kuasanya sama seperti sekarang ini. Kita hidup ini kuasanya sama. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kuasa Tuhan sama. Roh Tuhan juga sama. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan takut. Kehadiran Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kalian. Jika teman-teman mendekat kepada Tuhan, jika teman-teman berseru kepada Tuhan, Dia pribadi yang lembut, Dia pribadi yang mengasihi. Saat saudara-saudara berseru, Dia akan memeluk saudara-saudara. Percayalah. Mari saat ini, mungkin saudara-saudara yang mempunyai beban berat, mempunyai pergumulan yang mungkin tidak bisa terselesaikan, mempunyai penyakit yang susah disembuhkan, yang sudah menghabiskan biaya banyak tetapi belum sembuh. Mungkin saudara-saudara yang mencari pasangan hidup tapi sampai sekarang ini belum mendapat. Ataupun adik-adikku yang saat ini mencari pekerjaan atau mencari sekolah di SMA, di perguruan tinggi, tapi belum mendapatkan titik terang. Percayalah kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Ikuti proses Tuhan. Biarlah Tuhan yang menentukan, kita yang berusaha. Terima kasih Bapak, kami percaya firman-Mu pada siang hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami ingin berseru Tuhan kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau dengar seruan kami Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyedengkan telinganya bagi umatnya yang berseru kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Biarlah firman pada siang hari ini menjadi kekuatan bagi mereka yang mendengarkan dan melihat. Biarlah rencana kami, rancangan kami, jalan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Dan terima kasih Bapak, kami bersyukur buat semuanya. Kami beraktivitas kembali, kami mantap berjalan bersama. Dan terima kasih Yesus, kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Semoga firman yang disaringkan pada siang hari ini menjadi kekuatan bagi saudara-saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.